Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Tosarba Kurnia. Gimana kabarnya hari ini? Gimana omsetnya hari ini? Mudah-mudahan semakin bertambah besar ya tokonya, amin. Nah oke, kegiatan kita malam ini nih, kita baru saja bongkar kaleng. Nah rupanya banyak sekali uang-uang receh puluhan. Semoga ini nggak pamer ya, karena ini yang kita tunjukin. Nah uang-uang receh 2000-an, 5000, 10.000. Masa mau dibilang pamer? Oke. Nah ngomong-ngomong tentang uang receh, kadang ada toko warung yang kesulitan dengan uang receh, tapi ada juga toko yang tidak kesulitan dengan uang receh. Nah saya mau berbagi sedikit pengalaman tentang ngisi uang receh. Alhamdulillahnya beberapa tahun ini kita sudah tidak kesulitan lagi dengan uang receh. Ya sesekali wajar, cuman overall sehari-hari kita insya Allah nggak kesulitan uang receh. Nah bagaimana caranya, bagaimana ceritanya, simak videonya sampai akhir, oke? Nah, jadi teman-teman semua, uang receh itu sesuatu yang sangat penting ya bagi toko kita, bagi warung kita. Karena ketika kita kehabisan uang untuk kembalian, itu akan menyulitkan kita. Kita mau tahan uangnya kadang tidak sesuai, misal orang belanja 5.000, uangnya 100.000, kita mau tahan kan kasihan. Gitu. Tapi kalaupun kita mau kasihkan barang terus dia utang, nah kita juga pun tanda tanya gitu kan. Ya kalau dia nanti balik lagi, apalagi kalau ternyata orangnya orang jauh gitu. Dilema kan akhirnya. Kalau sekitaran ada tempat tukar sih mending, kalau ternyata nggak ada kan akhirnya jadi susah kan. Akhirnya orangnya nggak jadi beli karena nggak ada uang kembalian. Kan akhirnya merugikan kita sendiri. Nah itulah makanya pentingnya kita untuk menjaga stok si uang kembalian, uang receh ini. Nah yang pertama tipsnya, uang receh itu akan lebih mudah kita dapatkan ketika toko kita formatnya grosir atau semi grosir. Karena yang selama ini saya alami ya, uang receh itu, uang puluhan itu datangnya itu dari pedagang. Nah, sedangkan yang menghabiskan uang itu pengecer, yang beli eceran. Gitu. Kita sendiri pun sering ya mengalami ya. Kita lagi pergi gitu, misalnya pergi keluar, ada uang 50.000 dan ada uang 10 ribuan banyak, 10.000, 20 ribuan banyak gitu. Seringkali daripada kita membelanjakan uang receh ribet, lebih baik kita belanjakan yang uang besarnya dulu. Ya nggak? Pernah nggak mengalami kayak gitu? Kalau saya sendiri sering gitu mengalami. Daripada kita keluarin uang kecil-kecil, jadi uang yang besar. Nanti ketika dia bilang nggak ada susuk, baru kita kasih yang kecil. Nah artinya apa? Yaitu yang beli eceran itu rata-rata menghabiskan uang receh kita. Sedangkan, nah nanti yang belanja dengan uang receh itu biasanya adalah si pedagang-pedagang. Nah, karena kadang tuh kayak di sini kadang ada nih pedagang-pedagang bakso, pedagang-pedagang sosis goreng gitu. Itu kan uangnya ngumpulin dari anak-anak tuh 2.000-an, 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an. Nah, itu dibelanjakannya kan di toko grosir. Nah, itu nanti yang mendatangkan uang receh untuk kita. Kadang mereka sekali bawa 300, 500. Nah, itu. Jadi untuk mengumpulkan uang receh akan lebih mudah kalau toko kita formatnya grosir. Nah, yang kedua, jangan pernah keberatan saat ada orang bayar dengan uang recehan atau uang puluhan. Gitu. Karena kadang ada beban tersendiri ketika orang-orang bayar dengan uang receh, misal 2000-an semua, ada 200.000, 300.000, pasti dia nanya dulu, pasti dia nyeletuk dulu, Mas maaf ya,
uangnya recehan semua gitu. Atau kalau dia habis bongkar celengan tuh kadang duit 500-an seplastik nih kayak gini nih. Nah ini kadang ada orang bongkar celengan tuh, kadang dianya yang ngerasa nggak enak karena otomatis kita akan lebih ribet kan melayaninya, karena kita harus hitung lagi, kita cek lagi gitu. Makanya jangan pernah keberatan saat ada orang lain bayar dengan uang kecil ke kita gitu. Karena kalau kita ada perasaan keberatan, ada perasaan kita raut wajah kita beda, akhirnya dia jadi sungkan untuk ngasih uang recehnya ke kita di lain kali. Terus tips yang selanjutnya, yang ketiga, tampung berapapun uang receh yang ingin ditukarkan sama si pembeli kita. Jadi jangan ada bahasa, oh uang recehnya lagi banyak. Jangan gitu, tampung aja, terima aja. Walaupun uang kita masih penuh, uang receh kita masih penuh, nggak apa-apa, tampung aja gitu. Yang jelas akhirnya tertanam dalam mindset dia bahwa kita berapapun uang yang dikasih kita tampung gitu. Berapapun dia ada uang receh, akhirnya dia langsung ke kita terus. Karena ketika kita menolak, akhirnya dia ragu lagi kan, dia ketika besok lagi dia mau tukar uang gitu misalnya, atau mau belanja, nanti takutnya masih banyak stoknya kayak kemarin gitu. Cuma kalau kita nggak pernah menolak, apalagi dengan senang hati, oh ya nggak apa-apa, kebeneran uangnya udah tinggal dikit, padahal masih banyak. Ya bukan bohong sih, kan standar dikitnya kan beda-beda. Ada yang 1 juta dianggap dikit, 5 juta dianggap dikit, kan kita nggak tahu gitu. Yang penting dia merasa dengan senang hati dia uangnya kita terima gitu kan. Akhirnya ada apa-apa, dia ketika ada kelebihan uang yang dicari kita. Kalau misal uang receh kita masih banyak gimana? Ya nggak apa-apa sih, santai aja, tinggal kita kasih untuk bayar ke sales atau untuk ya kita bawa belanja gitu. Nanti kan habis juga. Kan kita lebih mudah untuk membuangnya, untuk melemparnya lagi ketika kita kelebihan stok. Atau kita tawarin ke toko-toko sekitar kita kalau ada yang kekurangan. Gitu. Jadi nggak usah terlalu pusing, aduh masih banyak, akhirnya besok lagi dia nggak mau nawarin, nah nanti dipikirnya kita masih banyak stoknya gitu. Terus yang keempat, nah ini salah satu kuncinya, jangan pelit ketika ada yang meminta tukar uang receh gitu. Dia uang besar mau ditukar uang receh, jangan kita ngomongnya kita uang masih banyak, kita uangnya ada, uang receh ada gitu, kita bilang nggak ada, nggak ada. Nah akhirnya beneran dibuat nggak ada sama Allah gitu. Ya kalau memang uang kita cuman itu-itunya, sayang kita kasihkan cuman sedikit, ya jawab aja terus terang, ada sih, ada sih tapi cuman sedikit, takutnya di sini nggak cukup, maaf ya belum bisa ngasih. Kalau seandainya memang nggak bisa ngasih, tapi selagi bisa kita kasih dan di toko kita masih mencukupi, nggak apa-apa dikasih aja. Jangan berpikiran dia nggak pernah beli di tempat kita, atau dia cuman nuker doang, nggak beli apa-apa. Ya itu terserah, yang penting ketika kita membantu orang lain, itu ada nilai pahalanya bagi diri kita. Dan nanti ketika kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah urusan kita pun dibantu dimudahkan oleh orang lain. Gitu. Bisa aja nanti tiba-tiba ada orang nggak tahu datangnya dari mana, ujuk-ujuk mau nukerin uang receh dengan uang ratusan. Bisa saja terjadi. Kuncinya itu ketika kita membantu orang lain, nanti Allah yang akan menolong kita, entah dari jalan yang mana itu. Gitu. Jadi jangan berpikiran, oh dia nggak pernah beli tempat kita. Ya siapa tahu dengan kita baik, dengan kita selalu membantu dia, lama-lama dia terbuka pikirannya untuk jadi langganan kita, kan bisa aja. Nah yang terakhir, stok uang ini pun perlu di manajemen. Jadi ketika terlalu sedikit ya kita tahan, itu tadi. Kalau memang sedikit ya kita jujur aja, kalau ada orang yang mau tuker, maaf bu, ya sebenarnya ada gitu, cuman ini takut nggak cukup untuk saya stok, jadi maaf belum bisa ngasih gitu.
Atau kalau emang kebanyakan ya udah dibuang, karena kalau kebanyakan uang receh juga akhirnya kita sayang kan, ini nggak jadi modal, nggak muter gitu. Jadi ketika kelebihan ya kita lempar lagi, ketika kita kurang kita tahan. Yang penting jangan sampai kehabisan. Kita yang bisa ngukur kapan waktu-waktunya banyak uang receh, kapan waktu-waktunya banyak uang besar. Biasanya uang besar itu datangnya saat akhir bulan tuh, orang baru pada gajian tuh, biasanya setiap belanja uangnya 50, 100, 50, 100, uangnya besar. Saat gajian, saat pembagian PKH, itu biasanya itulah saat-saat orang punya uangnya besar. Gitu. Oke ya, itu tips dari saya tentang ya bagaimana cara kita bisa mengumpulkan uang receh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dari konten receh ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Toserba Kurnia, dan juga boleh di-share ke teman-teman yang lain apabila video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Dadah.